rekan sekalian, ketemu lagi di YouTube channel Dosen Dev. Selamat pagi semuanya. Di sini sih masih pagi, nggak tahu teman-teman semua, tapi mudah-mudahan yang penting adalah tetap sehat selalu dan tetap jaga protokol kesehatan. Di video kali ini, walaupun kita masih dalam masa pandemi, mungkin ada yang masih isoman juga gitu ya. Tetap kita akan ngebahas karena life mesti tetap berjalan gitu ya, kehidupan masih harus terus berjalan walaupun pandemi di mana-mana. Dan kalau kalian perhatikan juga nggak semuanya seberuntung kalian yang masih punya pekerjaan, jadi tetap semangat. Dan buat yang masih semangat untuk menjadi dosen nih ya, karena dari tadi aku merhatiin banyak banget pertanyaan yang masuk karena aku buka Q&A juga. Jadi banyak banget pertanyaan yang masuk, baik di kolom komentar, ada yang di DM Instagram juga. Nah, di episode kali ini kita akan bahas selengkap-lengkapnya, oke? Kita langsung aja ke pertanyaan pertama. Oke, ini pertanyaannya sih macam-macam ya. Ada yang dari calon mahasiswa mau kuliah, ada yang emang masih baru mau jadi dosen, ada yang udah jadi dosen mau nanya-nanya. Oke, kita akan pilih beberapa pertanyaan. Jadi yang nggak kepilih, mohon maaf, nanti boleh ditanyain di kolom komentar di video ini. Oke, pertanyaannya adalah yang pertama dari Fatimah Zahro. Terima kasih banyak Kak, penjelasannya bermanfaat banget. Aku mau nanya, kalau dari jurusan akuntansi ke desain interior bisa nggak ya? Terus langsung ngambil S1 aja. Aku baru banget naik ke kelas 12. Nah, itu harusnya yang dipersiapkan dari kapan? Sebenarnya banyak yang mau kutanyain tapi bingung dari mana. Oke, Fatimah Zahro. Ini aku mikirnya dari jurusan akuntansi ke desain interior, mungkin akuntansi dari SMK ya. Kalau dari SMK mau ke S1 kuliah desain interior bisa ya, karena balik lagi banyak juga nih yang nanya desain interior itu harus IPA atau IPS. Nah, tipsnya buat kalian teman-teman yang memang pengen kuliah S1 desain interior, kalian lihat desain interiornya, program studi desain interiornya itu berdiri di bawah naungan fakultas apa. Itu tipsnya pertama. Karena beda-beda. Kalau kalian perhatiin, ada yang namanya desain interior, ada yang namanya arsitektur interior. Kalau desain interior, kayak di kampus tempat aku mengajar, itu di bawah naungan Fakultas Seni Rupa dan Desain. Jadi kalau Fakultas Seni Rupa dan Desain berarti kan seni ya, jadi lebih ke arah seni dan desain. Nah, dia itu bisa IPA, bisa IPS, bahkan SMK atau bahasa itu bisa. Oke, jadi terjawab ya buat Fatimah. Nah, kalau ternyata dia arsitektur interior, biasanya itu di bawah naungan Fakultas Teknik, karena ada arsitekturnya gitu ya. Nah, arsitekturnya berarti dia lebih ke arah teknik, jadi dia biasanya harus IPA gitu ya. Mudah-mudahan terjawab. Jadi teman-teman buat yang mau S1 desain interior, mungkin ada yang dari SMK, dari bahasa, ada yang IPA, IPS. Kalau di bawah naungan seni rupa dan desain biasanya bisa, tapi kalau di bawah naungan teknik itu nggak bisa. Jadi balik ke kampusnya masing-masing ya. Terjawab ya Fatimah. Oke, kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Oke. Nah, ini banyak sebenarnya pertanyaan tentang linearitas, tapi aku tuh sebenarnya nggak mungkin jawab satu per satu karena itu hanya mengulang-ulang. Teman-teman harus nonton videoku yang membahas itu ya. Di situ sebenarnya kalau kalian perhatiin jawaban-jawaban aku itu semua sudah terjawab. Tapi ini aku ambil satu pertanyaan tentang linearitas mengenai S1 PGSD, yaitu buat teman-teman yang nggak tahu, pendidikan guru sekolah dasar ya, mau ngambil S2 manajemen pendidikan. Apakah masih linear dan bisakah jadi dosen? Ini pertanyaan dari Deswita Natalia. Ya, oke. Aku coba jawab ya Kak Deswita. Jadi sebenarnya untuk pendidikan sendiri itu sebenarnya masih linear. Mau kemana itu sebenarnya masih linear. Tapi balik lagi ke kampusnya masing-masing ya.
Jadi aku tuh pernah sering banget ketemu ya, di kampusku sendiri juga ada yang S1-nya desain interior, S2-nya dia ngambil teknologi pendidikan atau apa gitu. Itu kalau di kampusku dianggap kurang linear gitu ya. Tapi bisa jadi dosen, bisa gitu. Tapi pada perjalanannya akan banyak ditemukan kesulitan. Kesulitannya apa? Kesulitannya ada yang kadang nggak diakui gitu ya, pas mau masuk ke mau ngambil mata kuliah apa gitu, oh nggak bisa, ini nggak linear gitu. Jadi pas ngurus kepangkatan, naik pangkat atau naik golongan, itu juga ditemukan kendala karena dianggap kurang linear gitu ya. Jadi kalau misalnya kamu nanya S1 pendidikan guru SD ke S2 manajemen pendidikan dianggap masih linear, masih cukup linear. Bisa jadi dosen? Bisa. Tapi ya tadi, kamu harus siap-siap kalau nanti dalam perjalanannya kamu bakal menemui beberapa kendala, bukan masalah ya, beberapa kendala dibandingkan teman-teman kamu yang memang masih linear pure gitu. Oke, banyak banget sih ini pertanyaan mengenai linearitas. Pertanyaan ketiga, ini mengenai portofolio. Aku coba jawabnya beda-beda ya, karena kalau jawabin pertanyaan linearitas itu nggak kelar-kelar. Ini aku hanya akan pilih beberapa pertanyaan aja. Pertanyaan ketiga dari Siska Trideria. Kak, saya kan mau magang bagian admin. Persyaratannya disuruh melampirkan portofolio, itu kayak gimana ya Kak? Nah, masalah portofolio ini kebetulan di videoku yang membahas tentang portofolio. Kalau mengenai portofolio itu beda-beda ya, karena aku bergerak di bidang desain, jadi aku taunya memang lebih ke spesifikasi yang memang di bidang desain pekerjaannya. Kalau di bidang desain, kalau teman-teman nonton videonya, video yang aku pernah buat, itu portofolionya cukup karya-karya desain, melampirkan karya-karya desain yang emang pernah dibikin. Kalau misalnya ini ada yang nanya untuk jadi pekerjaan di tim kreatif televisi, tapi aku adanya websitenya atau mungkin artikel berita atau apapun, itu ngampirinnya gimana? Kamu bisa kirim screenshotnya atau URL-nya, linknya gitu. Nah, kalau di bidang admin, jujur aku nggak tahu ya, ini admin apa, karena kamu nggak jelasin admin apa maksudnya. Tapi kalau di bidang admin, sebenarnya kamu bisa tinggal cantumkan saja apa yang pernah kamu buat. Mau tadi kayak screenshotnya, atau misalnya foto-foto pelaksanaan kegiatannya, tapi tetap ya, intinya adalah kalau di portofolio itu gambar, kalau misalnya ada link artikel berita atau URL-nya, lampirkan, ditambah penjelasannya gitu. Jadi tetap konteks atau template-nya kira-kira seperti itu. Oke? Mudah-mudahan terjawab. Pertanyaan berikutnya yang keempat, oke, ini mengenai mau jadi dosen lagi, tapi bukan mengenai linearitas. Pertanyaan keempat yaitu dari Isti Palupi. Assalamualaikum Ibu, terima kasih atas sharing yang bermanfaat. Saya ingin bertanya, saya baru lulus S2 dan sedang ingin melamar menjadi dosen. Oke. Apakah saya bisa melamar di PTN tanpa melalui jalur CPNS? Dan jika bisa, sebaiknya saya tujukan kemana surat lamaran saya? Mohon pencerahannya, terima kasih. Nah, kalau perguruan tinggi negeri, itu setauku ya, ada dua jalur memang. Ada yang memang lewat jalur CPNS atau PNS, ada yang memang di luar. Biasanya kalau di luar PNS itu dia memang beda ya, beda jalur, beda penerimaannya gitu ya, itu beda gitu. Kalau CPNS mungkin teman-teman udah tahu lah ya dengan berbagai seleksinya itu. Tapi kalau di luar itu aku pernah lihat, karena aku pernah ditawarin juga di salah satu kampus negeri di suatu daerah, bukan di Jakarta, tapi kampus negeri gitu ya, PTN. Nah, dia itu sama seperti penerimaan dosen swasta gitu ya. Tapi di situ ada tulisannya bahwa ini yang dicari bukan untuk seleksi jalur PNS gitu. Itu ada tulisannya. Jadi teman-teman semua bisa, tapi balik lagi kalau PTN itu biasanya lebih ketat, bukan lebih ketat dalam arti apa ya, lebih strict gitu lah ya untuk peraturan dan lain-lainnya.
Kalau swasta kan kita lagi butuh nih, ya udah buka lowongan gitu. Tapi kalau PTN itu ada jalurnya, ada ketentuannya, jadi nggak bisa sembarangan gitu. Tapi kalian harus menunggu itu, menunggu requirementnya, persyaratannya apa gitu, kayak yang aku pernah dapat waktu itu. Kemudian tujukan kemana surat lamarannya. Kalau dari posternya atau dari pengumumannya pasti ada ditujukan kemana, biasanya ke fakultas atau bisa aja langsung ke BSDM-nya. Kira-kira seperti itu ya Mbak Istifa Lupi. Kemudian pertanyaan berikutnya yang kelima, ini aku pilih 7 aja ya, nggak banyak-banyak. Pertanyaan kelima, kalau mengenai linearitas mungkin aku nggak bisa jawab semuanya. Ini bagus nih. Masih mengenai linear, tapi ini linearnya nggak ngebahas tentang pertanyaan linear dari S1 S2 ya. Kak, saya asal SMK akuntansi, itu sama kayak yang tadi. Kemudian lanjut S1 sastra Inggris. Nah, itu bisa. Kemudian rencana S2-nya ambil di bidang ekonomi. Wow, kompleks sekali. Apakah masih linear untuk menjadi dosen? Ini pertanyaan dari Nizara. Nah, teman-teman, kalau mau jadi dosen itu SMA atau SMK-nya udah nggak dilihat. Ya, buat kamu yang ingin menjadi dosen, maksudnya nggak dilihat adalah yang dilihat lebih ke S1 dan S2-nya apa. SMA-nya perkara kamu ngambil akuntansi kayak mengambil perhotelan kayak apapun udah nggak dilihat lagi. Yang dilihat mungkin dilihatnya lebih ke konteks, oh iya pengalaman, tapi untuk ijazah, transkrip nilai dan lain-lain yang dilihat lebih ke S1 dan S2-nya. Jadi buat kamu Nizara, kamu SMK-nya akuntansi, S1-nya sastra Inggris, itu udah beda banget ya, udah nggak ada linearnya itu. Kemudian S2-nya ngambil ekonomi lagi, itu nggak bisa untuk jadi dosen. Bisa jadi dosen tergantung kampusnya, tapi tidak linear. Oke, mudah-mudahan menjawab ya. Saran saya kalau kamu emang SMK-nya akuntansi, S1-nya udah terlanjur sastra Inggris, ya udah S2-nya berhubungan dengan sastra Inggris aja, nggak usah ngambil balik lagi ke ekonomi, saranku ya. Tapi balik lagi itu kan passion, mungkin lebih minat kemananya, tapi kalau untuk menjadi dosen itu tadi kurang linear. Oke, mudah-mudahan menjawab ya Nizara. Dan pertanyaan terakhir, oh baru 5 deh, 2, 3, 4, 5. Ya udah 2 lagi deh. Pertanyaan ke-6. Oke, ini ada pertanyaan menarik juga buat yang mau kuliah nih, bukan mau jadi dosen tapi mau kuliah. Dari KMS, aduh namanya susah banget kamu. KMS Tajiki 2021. Kak, kalau kuliah umur dibatasi nggak Kak? Apa bebas? Nah, ini buat kamu yang mau kuliah. Kalau di kampus itu sebenarnya tidak ada persyaratan, tapi mungkin beda-beda kampus juga beda-beda persyaratan ya. Tapi umumnya sih nggak ada persyaratan untuk usia. Apalagi kalau misalnya udah maksudnya udah senior ya, umurnya udah lebih tua daripada angkatan masuknya. Karena waktu itu di kampusku sendiri di Trisakti itu ada yang masuk usianya seumur ibuku gitu. Jadi diterima aja selama dia bisa mengikuti perkuliahan ya. Jadi untuk batasan usia tidak ada batasan, tapi mungkin kalau PTN lebih ketat, tapi setauku sih rata-rata nggak sebegitunya ya. Mungkin teman-teman yang lain pernah ada pengalaman, karena aku pernah sekelas sama yang seumur sama ibuku, itu S1 loh, jadi nggak masalah sebenarnya. Oke, pertanyaan terakhir, mudah-mudahan kejawab ya tadi mengenai ini dari KMS Tajiki itu tadi. Pertanyaan terakhir, saya pilih dulu. Nah, ini mungkin ada pertanyaan tentang kampus Merdeka ya. ini lagi rame banget tentang pertanyaan tentang kampus Merdeka, karena mungkin kampus Merdeka Belajar buat teman-teman yang baru mau masuk ke dunia perkuliahan ini mungkin baru dengar, atau mungkin ada yang udah dengar tapi nggak tahu apa sih sebenarnya. Nonton video yang aku pernah bahas tentang 8 program kampus Merdeka Belajar, dan di Universitas Trisakti sendiri tempat aku mengajar itu udah jalan kurang lebih 1 tahunan.
jadi udah cukup berpengalaman untuk program Kampus Merdeka Merdeka Belajar. Kalian bisa nonton, kemudian bisa lihat program-program apa yang ditawarkan, karena untuk Kampus Merdeka Merdeka Belajar sendiri itu sebenarnya membebaskan mahasiswa memilih mata kuliah atau program di luar program studinya, kira-kira seperti itu. Nah, ini aku pilih pertanyaan terakhir karena ini pertanyaannya berbeda dari yang lain. Pertanyaan dari Kak Khalid Anhar. Assalamualaikum Ibu, selamat siang. Izin bertanya, jika kampus yang tidak dinaungi Kemendikbud atau di bawah kementerian atau lembaga lainnya, apakah bisa mengikuti program ini? Terima kasih dan salam sehat. Oke, setauku ya, karena ini kebetulan di kampusku, tempat mengajar di Universitas Trisakti, program Kampus Merdeka Merdeka Belajar itu udah dijalankan selama 1 tahun kira-kira. Ada 8 program dan beberapa program itu udah kami jalankan. Di program studiku di Fakultas Seni Rupa dan Desain Universitas Trisakti juga udah dijalankan, jadi kurang lebih udah lumayan berpengalaman. Setauku untuk program ini harus yang terdaftar di PDDikti atau di Kemendikbud gitu. Jadi kalau di luar itu setauku nggak ada program yang nggak bisa, karena ini memang programnya Kemendikbud setauku ya. Jadi harus di bawah naungan Kemendikbud atau yang terdaftar di PDDikti. Itu ya kira-kira ya. Oke, Mas Khalid Anhar, mudah-mudahan terjawab. Dan teman-teman semua tadi yang udah bertanya, mungkin mudah-mudahan bisa terjawab semua. Mohon maaf kalau tidak bisa menjawab semuanya. Nonton di video-video sebelumnya ya, mengenai Kampus Merdeka Merdeka Belajar, tentang linearitas, tentang jurusan-jurusan kuliah, tips memilih jurusan kuliah, atau mau masuk desain interior tapi bingung harus dari mana, apa yang dipersiapkan. Nah, tips buat kamu, follow Instagram kampusku kalau memang tertarik dengan interior, @interior.trisakti, atau follow juga Instagramku @chacoffee, CHACOFFEE, dan tentunya harus di like, comment, dan subscribe YouTube channel Dosen Daily, dan komentar di bawah ya, kalian pengen request video apa mau Q&A lagi tentang apapun ya, saya akan coba memilih pertanyaan-pertanyaan lagi, terserah, silakan komentar di bawah ini sebanyak-banyaknya, nanti akan dibuat untuk episode berikutnya. Oke, itu aja mungkin. Terima kasih semuanya, tetap sehat, dan sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.